Liverpool tampaknya telah mengambil keputusan besar terkait masa depan Mohamed Salah. Dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025, The Reds dikabarkan siap melepas sang bintang lebih awal, bahkan sebelum kontraknya benar-benar habis. Negosiasi kontrak baru antara Liverpool dan Salah berjalan alot. Meski klub ingin mempertahankannya, kesepakatan soal gaji masih menjadi batu sandungan. Di tengah ketidakpastian, Salah sendiri mengakui belum ada perkembangan berarti soal masa depannya di Anfield, yang makin memperkuat spekulasi kepindahannya. Menurut laporan GVM Sport, Liverpool membuka opsi untuk melepas Salah pada awal Juni. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Al Hilal, salah satu klub elit Arab Saudi, disebut-sebut siap menampung pemain asal Mesir itu. Situasi ini semakin menarik dengan adanya jendela transfer luar biasa dari FIFA, yang memungkinkan klub peserta Piala Dunia antar klub untuk merekrut pemain baru dalam kurun 10 hari pertama bulan Juni. Al Hilal ingin memanfaatkan kesempatan ini agar Salah bisa segera bergabung dan menjadi bagian dari skuad mereka di turnamen tersebut. Bukan hanya Salah yang menghadapi ketidakpastian di Liverpool. Masa depan Trent Alexander-Arnold dan Virgil van Dijk juga masih abu-abu. Kontrak kedua pemain kunci itu akan habis pada akhir musim, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait perpanjangan. Liverpool sedang berada di persimpangan jalan, di mana keputusan-keputusan besar akan sangat menentukan wajah tim di masa depan. Apakah Salah akan benar-benar pergi lebih cepat? Dan bagaimana dengan nasib Van Dijk serta Alexander-Arnold? Semua masih menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Musim panas mendatang bisa menjadi momen krusial bagi Liverpool dalam merombak skuadnya. Salah satu nama yang santer dikaitkan dengan perombakan ini adalah Federico Chiesa, yang didatangkan dari Juventus pada bursa transfer sebelumnya dengan mahar hanya 12,5 juta pound. Awalnya, kedatangan penyerang asal Italia itu dipandang sebagai langkah cerdas, tetapi realitas di lapangan tidak seindah harapan. Hingga lebih dari 6 bulan berseragam Liverpool, Chiesa belum mampu menembus tim utama Arne Slot. Cedera memang menjadi faktor yang menghambat, tetapi statistiknya di Liga Primer tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari 8 penampilan, ia belum pernah menjadi starter, dan total menit bermainnya di Liga Domestik hanya 25 menit. Sebagian besar aksinya terjadi di ajang Piala Domestik, termasuk Piala FA, di mana ia mengalami cedera saat melawan Plymouth Argyle. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Chiesa mungkin akan hengkang pada bursa transfer musim dingin lalu, dengan Napoli disebut-sebut sebagai salah satu peminatnya. Namun, kepindahan itu tidak terwujud, dan ia kini diperkirakan akan bertahan hingga akhir musim. Jika menit bermainnya tak kunjung meningkat, bukan tidak mungkin isu kepindahannya kembali mengemuka saat jendela transfer musim panas dibuka. Di sisi lain, Liverpool terus mencari cara untuk memperkuat skuadnya. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah Florian Wirtz, gelandang berbakat Bayer Leverkusen yang diperkirakan bernilai sekitar 110 juta pound. The Reds harus bersaing dengan klub kaya seperti Manchester City dan Bayern Munich dalam perburuan bintang muda Jerman itu. Tetapi mereka mungkin memiliki kartu as yang bisa digunakan dalam negosiasi. Federico Chiesa. Menyertakan Chiesa dalam kesepakatan transfer untuk Wirtz bisa menjadi langkah cerdas bagi Liverpool. Selain membantu mengurangi biaya transfer, ini juga bisa menjadi solusi bagi Chiesa yang ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Apalagi, Xabi Alonso, pelatih Leverkusen dan mantan gelandang Liverpool, mungkin tertarik pada opsi tersebut jika dinilai menguntungkan bagi timnya. Selain membidik Wirtz, Liverpool juga dikaitkan dengan wonderkid Sunderland, Chris Reed. Menurut laporan Chauf Offside, gelandang berusia 17 tahun itu tengah menjadi rebutan klub-klub besar, termasuk Arsenal dan Manchester United. Dengan harga sekitar 32 juta dolar, 25 pound juta 30 juta, Rick sudah menunjukkan performa menjanjikan di Championship, mencetak 4 gol dan 1 assist musim ini. Liverpool bisa menjadi tujuan ideal baginya untuk berkembang lebih jauh di Premier League. Sementara itu, masa depan Luis Diaz juga menjadi topik hangat.
Media Kolombia, Antena 2, melaporkan bahwa 3 klub besar, Chelsea, Barcelona, dan AC Milan, sedang mengamati situasi pemain sayap berusia 28 tahun itu. Chelsea disebut sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya, sementara Manchester City juga pernah dikaitkan dengan minat terhadapnya. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2 musim ke depan, Liverpool memiliki opsi untuk mempertahankannya atau mempertimbangkan tawaran menarik di musim panas nanti. Bursa transfer musim panas nanti tampaknya akan menjadi periode yang sibuk bagi Liverpool. Dengan beberapa pemain yang mungkin hengkang dan potensi perekrutan pemain baru, The Reds berusaha memastikan bahwa mereka tetap kompetitif di bawah kepemimpinan Arne Slot. Liverpool melakukan perubahan besar dalam susunan pemain saat menghadapi Plymouth, dengan melakukan 10 pergantian dari tim yang sebelumnya bermain melawan Tottenham. 2 dari 3 pemain pengganti yang diturunkan bahkan menjalani debut mereka. Meski begitu, di atas kertas, Liverpool tetap memiliki kualitas yang seharusnya cukup untuk mengatasi Plymouth, tim yang tengah berjuang di Championship dan hanya meraih 2 kemenangan sejak awal November. Menariknya, jumlah kemenangan tersebut sama dengan keberhasilan mereka menyingkirkan 2 tim Premier League, termasuk Brentford di putaran sebelumnya. Namun, harapan akan kemenangan mudah pupus setelah Liverpool tampil di bawah standar pada laga yang digelar Minggu 9 Februari. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah tumpulnya lini serang mereka. Berdasarkan statistik expected goals, XG, yang mengukur probabilitas sebuah tembakan menjadi gol, performa skuad Arne Slot jauh dari kata memuaskan. Trio lini depan yang terdiri dari Federico Chiesa, Diogo Jota, dan Luis Diaz hanya mampu menciptakan total XG sebesar 0,34 dengan tambahan 0,37 expected assists (EXA) menurut data dari Fotmob. Secara individu, Jota tampil kurang efektif dengan hanya menyelesaikan 7 dari 18 umpannya, jauh dibandingkan striker Plymouth, Ryan Hardie, yang lebih akurat dengan 7 dari 9 umpan suksesnya. Secara keseluruhan, Liverpool mencatatkan XG sebesar 1,00, angka terendah kedua mereka sepanjang musim ini, serta XG dari permainan terbuka yang hanya mencapai 0,44. Statistik ini menegaskan bahwa mereka kesulitan menciptakan peluang berkualitas dan justru kerap berada di bawah tekanan lawan. Kekalahan ini menjadi peringatan bagi Liverpool dan Arne Slot. Dengan performa yang masih jauh dari harapan, mereka harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan sebelum laga-laga berikutnya semakin berat. Liverpool harus mengubur impian di Piala FA usai tumbang 0-1 dari Plymouth Argyle di putaran keempat. Penalti Ryan Hardie di menit ke-53 menjadi mimpi buruk bagi The Reds. Meski mereka mendominasi laga dengan 75% penguasaan bola dan 14 tembakan, tak ada waktu meratapi kekalahan. Liverpool kini mengalihkan fokus ke derby Merseyside melawan Everton di Goodison Park, Kamis, 13 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini krusial, bukan hanya karena rivalitas, tapi juga untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Premier League. Saat ini, The Reds unggul 6 poin dari Arsenal di peringkat kedua. Harvey Elliott menegaskan timnya harus segera bangkit. Kami tahu atmosfer di Goodison Park akan berat, tapi kami siap berjuang dan membawa pulang kemenangan, ujar Elliott. Akankah Liverpool bangkit dan mengunci 3 poin? Nantikan duel panas ini.